Ya, di hari. Nah, sebelum saya ngambil absen ya, teman-teman bagaimana tugasnya? Sudah pada ngirim semua? Sudah pada ngirim tugas semua belum? Sudah, Pak. Udah ya? Ada kesulitan nggak? Kita cek ya, sudah pada ngirim semua atau belum? Itu deadline-nya hari Rabu kemarin ya? Pengantar akuntansi. Tugas kedua kemarin ya? Tugas 2 ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, ada sekitar berapa orang lagi tuh? 3 orang lagi yang belum ya. Kalau mau silakan segera submit teman-teman. Nanti saya udah nilai nggak bisa lagi ya. Tapi nilainya akan berbeda dengan orang yang on time ngirim. Oke, kita sekarang ngambil absen dulu ya. Ambil absen. Oke, pertama Redita. Redita ada teman-teman? Hadir, Pak. Oke, saya penasaran Redita ini yang mana orangnya? Udah beberapa kali pertemuan kita belum pernah kelihatan ya. Kamu senior ya? Iya, Pak. Baru ngambil pengantar akuntansi atau bagaimana ceritanya? Nilainya. Oke, nilainya ini gagal ya? Iya. Dapat berapa kemarin? C atau D gitu. Kalau C kan masih itu kan? Nggak apa-apa kan? Kalau D baru diulang. Kalau C kan masih lulus. Kayaknya sih D. Oke, sama siapa kemarin itu? Sama siapa ya? Sama siapa? Ayo. Sama Ibu Fatma, Fatma Yeni. Iya. Oke. Apa kendalanya kemarin? Kok bisa sampai dikasih nilai D? Tugas akhir atau absen gitu. Oke, baik ya. Semoga nilai kamu sama saya lebih baik. Harapannya kalau mau lebih baik ya ikutin aturan main dari saya ya. Tunjukkan bahwasanya kamu layak untuk memperoleh nilai yang baik ya. Kalau nilai terbaik ya tergantung effortnya ya, tergantung usahanya ya. Kalau usahanya luar biasa, sering rajin bertanya, tugasnya bagus, insya Allah ya nilainya juga yang terbaik gitu. Jadi Redita ya, mungkin kamu belum dengarin informasi bahwasanya selama perkuliahan saya minta kamu dan teman-teman itu untuk on cam ya, untuk on cam selalu. Walaupun kamu lihat nanti beberapa teman-teman kamu ada yang tidak on cam ya, itu ada dua kemungkinan. Pertama dia izin ke saya karena dia ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, dan kedua adalah memang karena dia tidak mau on cam ya. Mereka yang tidak on cam itu akan mengurangi ya, akan membuat penilaian terhadap anak tersebut berkurang bagi saya ya. Jadi saya konsen terhadap anak-anak yang teman-teman yang on cam ya. Seperti itu Redita. Jadi tolong Redita kalau mau nilainya bagus dan tidak mengulang silahkan on cam. Begitu ya Redita? Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Tiara ada? Hadir, Pak. Ilham? Ilham? Ilham katanya jaringannya, Pak. Jaringan. Oke. Tadi bilang saya. Oke, Erina? Hadir, Pak. Halimatus? Hadir, Pak. Egidia? Hadir, Pak. Divani? Hadir, Pak. Alifianda? Hadir, Pak. Aulia? Hadir, Pak. Hashim? Hadir, Pak. Atta?
Halo, Hadir Pak, hadir Pak. kamu kerja apa, Ata? Di Vape Store Pak, Lagi apa? di Vape Store. Nggak bisa ini on cam nih. Nggak bisa Pak, Kenapa? rame. Ya nggak apa-apa, on cam nggak apa-apa. Sama berisik juga Pak. Sama Ya, rame banyak orang lalang gitu nggak enak. kalau berisik ini kayaknya nggak ada berisik nih saya dengar nih. Saya ngejauh Pak di luar ini. Oke, yang Izin tahu kamu bentar. dan Tuhan ya. Iya Pak, Ya, dosa tanggung ya. iya Pak. Oke, Siap. lanjut Naila, Hadir, Pak. Nisrina, Hadir, Pak. Rosa, Hadir, Pak. Dava, Hadir, Pak. Aska, Hadir, Pak. Fatia, Hadir, Pak. Sowatunida. Hadir, Pak. Pak izin Pak. off cam ya, Pak. Ini yang ada acara itu yang tadi ya? Yang chat Iya, saya Pak. tadi ya? Oke. Nurahmawati, Hadir, Pak. Frami Laila, Hadir, Pak. Ages, Hadir, Pak. Shiva. Pak, saya hadir. Mohon maaf lagi di jalan pulang, Pak. Jalan-jalan. Panas-panas kayak gini jalan-jalan. Siapa itu Shiva? Maaf izin Pak. off cam. Ayo segera pulang. Kamila. Ini dikit lagi sampai rumah kok, Pak. Oke. Tasya, Hadir, Pak. Irsyadul, Hadir, Pak. Wis, Hadir, Pak. Fatika, Hadir, Pak. Salman, Hadir, Pak. Bintang, Hadir, Pak. Nur Alifa, Intan, Hadir, Pak. Hakin. Hadir Pak, Bapak mohon Mana? maaf Juara sebelumnya. nggak Saya- acara MTQ-nya? Belum Pak, itu belum ada pengumuman. Bapak sebelumnya mohon maaf Pak, ini saya izin off cam karena saudara saya meninggal dunia Pak barusan Pak. Oh, ya udah. Oke, lanjut. Ainani, Hadir, Pak. Elia, Halo, Elia ada nggak teman-teman? Elia nggak ada ya? Aziza, Hadir, Pak. Nurul Kusna, Hadir, Pak. Raihan. Hadir, Pak. Oke, Hakin, ini yang meninggal saudara apa ini? Saudara kandung atau saudara jauh? Adiknya nenek saya Pak. Oh iya, oke siap Pak. Ya udah nggak apa-apa sambil nih ya dengerin ya. Tadi Ilham ada nggak? Ilham udah masuk belum? Belum, Ilham? Pak. Lagi masih coba. Oke, kalau si ini gimana nih? Elia, nggak ada konfirmasi? Ada konfirmasi nggak sama teman-teman? Ada konfirmasi? Sama teman dekatnya? Atau sama ketua? Belum juga, Bang. Nggak ada? Intan gimana tuh, Alia? Ada Lagi nggak? coba join, Pak. Lagi coba join lagi ke Zoom-nya. Ada masalah sedikit kayaknya. di Siapa? laptop. Kakaknya? Iya. Oke, segera masuk ya. Ingatin, segera masuk yang berdua, Ilham sama Elia. Udah ya. Oke. Baik teman-teman, kemarin ketika ngerjain tugasnya sesuai instruksi yang saya berikan nggak? Jadikan PDF ya satu file, jangan pecah-pecah. Ngikutin instruksi teman-teman? Ikutin, Pak. Pada ikut instruksi? Ngikutin Pak. Oke, dapat jawabannya kemarin? Saya belum menilai sih, belum lihat juga. Pada dapat? Udah, Pak, udah. Oke, nanti minggu depan itu kita terakhir ya, terakhir masalah siklus akuntansi, dan sekalian saya ngasih soal utuh dan teman-teman diminta ngerjain dari seluruh siklus, ya, seluruh siklus, dan itu bisa jadi kisi-kisi untuk UTS-nya habis Lebaran,
Ya, gitu teman-teman. Nah, kita ya, sebelum saya lupa, siapa yang ditunjuk hari ini? Yang ditunjuk hari ini untuk baca Al-Quran siapa? Ayo. Kemarin Minggu siapa kemarin, terakhir kali? minggu kemarin Aska, terus ya Aska nunjuk siapa Bang? Ayo, Aska kemarin nunjuk siapa? Aska kemarin nunjuk saya, Pak. Nah, Hakim, siapa? Pak. Hakim. Ntar dulu, Pak. Ke rumah dulu, Pak. Oh, yaudahlah kalau Hakim agak ini lagi ada ini teman-teman, gantikan aja deh. Siapa yang bisa gantiin? Hakim minggu depan aja. Gantiin aja. Ayo. Ada yang bisa gantiin? Ayo, teman-teman. Waktu berjalan terus nih. Berarti kalau gitu nyari ayat dulu. Kenapa? Kalau gitu nyari ayat dulu, Pak. Narayat maksudnya? Nyari ayat, maksudnya surah buat nanti. Oh ya, bebas. Ya, siapa? Bintang mau, Bintang? Bintang Aul. boleh. Aul, Pak, Aul. Ayo Bintang aja ya. Bebas Bintang, ayatnya Bintang. Iya, Pak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, arti dan ayat ininya arti dan pemaknaannya apa? Coba bacakan. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukanlah Allah Hakim yang paling adil? Kandungannya Oke, gimana? Ada yang bisa bantu teman-teman? Bantu Bintang? Ayo. Jadi apa makna yang
tersirat dari ayat tersebut? Kandungannya disebutkan bahwa ayat ke-6 surat At-Tin ini menyatakan bahwa orang-orang yang rutin dan berkesinambungan melakukan amal soleh sejak mudanya, maka amalan tersebut tidak akan putus-putus dalam menuai pahala. Amalan tersebut akan dituliskan sebagai pahala oleh Allah, kendati orang tersebut sudah tua dan tidak bisa melakukan amalannya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Musa al-Ashri, bahwasannya Rasulullah bersabda, jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat baginya semisal keadaan sehat ketika ia beramal saat mukmin. Coba. Oke, baik ya. Itu teman-teman ya pemaknaan dari ayat tersebut ya. Walaupun bahasa yang dibaca kayaknya pengertian dari ini ya, dari Al-Qur'an itu ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, terima kasih Bintang ya. Minggu depan itu Hakim ya, minggu depan Hakim. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang siklus akuntansi ya, tentang siklus akuntansi yang terkait dengan tahap pengiktisaran ya, tahap pengiktisaran. Nah, sebelum mau lanjut nih ya, dari teman-teman di sini ada yang bisa mengulang nggak ya siklus akuntansi apa yang sudah kita pelajari? Ya, coba. Ada yang bisa mengulang? Seperti biasa ya, Wis, dicatat ya siapa teman-temannya yang aktif. Ya, Ayo. siklus akuntansi kan Pak ya? Ya, siklus akuntansi apa saja yang sudah kita pelajari dari awal sampai terakhir minggu kemarin? Ayo. Ini saya sebutin aja Pak ya. Ya, coba. Wis mau Itu, coba. Ya Pak, itu ada bukti transaksi. Biar jelas, Wis bikin 1, ini, 2, ini. Coba. Oh, kayak gitu Pak ya. Ya. Oh, berarti berurutan Pak? Ya, berurutan dong. Nanti pada bingungan. Soalnya kan kalau waktu UTS ngerjain berurutan. Iya ya. Itu yang pertama itu bukti transaksi atau transaksi. Terus ada yang kedua ya, ada jurnal. Ini seingat saya Pak ya. Ada jurnal. Jurnal umum. Iya, jurnal umum maksudnya. Terus yang ketiga itu di jurnal masuk ke buku besar. Apa ya? Buku besar. Terus di situ neraca saldo. Gitu Pak. Ya, itu sampai terakhir neraca saldo. Betul, teman-teman? Iya, karena tugasnya kemarin sampai neraca saldo, Pak. Oke. Coba ngulang lagi, ada yang bisa? Yang lebih detail? Ada yang bisa nggak? Saya mau nyoba, Pak. Siapa? Ages. Ya, yang pertama kita menganalisis bukti transaksi. Yang kedua membuat jurnal umum. Yang ketiga membuat neraca saldo. Yang ketiga memposting ke buku besar. Yang keempat membuat neraca saldo. Yang kelima itu AJP. Ya, ayat jurnal penyesuaian. Kurang ya. Wis tinggal AJP-nya. Ya. Oke, artinya ini sebenarnya yang pertama itu ya posisinya itu ya. Kan kemarin terakhir kali kita belajar itu adalah ini ya. Nih, neraca saldo yang disesuaikan. Ini kan tidak wajib ya. Ya, tidak wajib. Nah, ntar. Di reminder dulu ya supaya nggak lupa nih. Ya. Nah, kemarin kan ini ya, jurnal penyesuaian. Habis itu sampai mana ini banyak banget ya. Ya, sampai di sini ya. Jadi saya ulang lagi nih ya, ingat-ingat ya. Pertama itu teman-teman harus ingat, ada bukti transaksi ya, ada bukti transaksi. Nah, ketika ada bukti transaksi, yang teman-teman lakukan adalah
bukti transaksi itu dicatat ke transaksi, ya. Nanti dari bukti transaksi itu disajikan dalam bentuk transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan itu lalu dibuat ke dalam jurnal umum, ya. Setelah kita buat ke dalam jurnal umum, yang kita lakukan adalah posting ke buku besar, ya. Setelah kita posting ke buku besar, kita bikin nih, ya, apa? Jurnal penyesuaian. Habis itu barulah kita bikin neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan ini sebenarnya tidak wajib, teman-teman. Tidak wajib. Kalau mau dibuat, ya nggak apa-apa, silakan. Ya. Nah, habis ini barulah kita mengerjakan yang namanya neraca lajur. Ya. Kalau secara umum, ya, neraca lajur itu dia memberikan informasi keseluruhan dari apa yang sudah kita pelajari itu, teman-teman. Jadi dia itu dalam bentuk satu kolom, dalam bentuk kolom panjang, dan di sana terdapat berbagai informasi, ya. Informasi apa saja, ya? Informasi yang akan digunakan ketika kita membuat laporan keuangan, ya. Nah, kalau secara definisi, teman-teman, ya, neraca lajur itu disebut dengan nama lainnya, ya, worksheet. Ya, ingat, nama lain dari neraca lajur itu adalah worksheet. Nah, dia adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi dia di dalamnya dalam bentuk kolom-kolom yang gunanya untuk memudahkan kita pembuatan laporan keuangan, ya. Nah, apa sih tujuan dari pembuatan neraca lajur itu, ya? Jadi ketika kita membuat neraca lajur atau ketika teman-teman saya kasih tugas atau UTS dan teman-teman tidak membuat neraca lajur, itu nilainya berkurang, teman-teman, ya. Karena neraca lajur itu memiliki berbagai macam tujuan, ya. Tujuannya apa saja, Pak, ya? Pertama, dia mengurangi kesalahan, terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Jadi kan kita sebelumnya sudah bikin jurnal penyesuaian nih, teman-teman, ya. Ketika kita bikin jurnal penyesuaian ternyata lupa, ya, atau salah satu transaksi ayat jurnal penyesuaiannya kita lupa, itu bisa kita deteksi melalui neraca lajur ini. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita dapat memeriksa, ya, ketepatan perhitungan yang dilakukan, ya. Di situ kita dapat melihat, ya, berbagai macam transaksi-transaksi yang disajikan dalam satu kolom, dalam satu bentuk gitu, yang disebut dengan neraca lajur. Jadi kita lihat, misalnya kolom jurnal umum, nanti neraca laba rugi, ya, laporan neraca. Di situ kita bisa lihat, teman-teman. Ya, seimbang atau tidaknya kita bisa lihat di situ. Selanjutnya adalah memungkinkan penyusunan data secara logis, ya, pasti, ya, karena dia disajikan dalam bentuk sistematis, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paham, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Di sini jelas. Jadi teman-teman harus paham ketika kita belajar pengantar akuntansi, ya, itu saling berkaitan satu dengan lain, ya. Dari pertemuan pertama sampai saat sekarang pertemuan ke-6 itu saling terkait, teman-teman, ya. Teman-teman jangan lupa, ya. Jadi ketika saya ngasih contoh itu contoh potong-potongan, ya. Tetapi nanti ketika UTS atau ada nanti latihan komprehensif, itu satu soal saya berikan itu sudah mewakili seluruh apa yang sudah kita pelajari, gitu. Jadi pemahaman teman-teman itu memang udah dari pertama itu, ya, pertama, kedua sampai saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak paham apa yang saya jelaskan yang minggu kemarin, itu teman-teman nggak bisa ngerjain yang sekarang, gitu. Oke, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, kegunaan neraca lajur itu apa sih, gitu, ya? Nah, dia itu sebagai landasan untuk memeriksa, ya, di mana rekening buku besar disesuaikan, ya,
diseimbangkan, dan disusun menurut cara yang sesuai dengan penyusunan rekening dalam laporan keuangan. Jadi buku besar itu disesuaikannya ya di neraca lajur itu, gitu ya. Lalu pemakaian neraca lajur juga dapat menunjukkan prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan seluruhnya. Nah, selanjutnya neraca lajur ini juga ya berguna untuk memahami arus data informasi dari neraca saldo sampai dengan laporan keuangan ya, termasuk di dalamnya adalah jurnal penyesuaian. Di samping itu, neraca lajur juga bermanfaat dalam hal kemudahan menemukan kesalahan dalam penyusunan jurnal penyesuaian. Jadi ini yang paling penting ya. Kita ketika menyusun neraca lajur, kita dapat menemukan dengan mudah kira-kira kesalahan hitungan kita itu di mana sih, gitu ya. Ya, kalau misalnya salah, dia posisi aktiva dengan pasiva itu tidak akan balance, ya, tidak akan balance, ya. Nah, teman-teman, ya, ketika kita menyusun neraca lajur, ya, ada 5 bagian yang terdapat di dalam neraca lajur itu, ya. Jadi dia panjang, teman-teman, ya, panjang, ya. Apa aja, Pak? Ya, di dalamnya itu ada neraca saldo, teman-teman. Ada neraca saldo, ya. Lalu ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo yang telah disesuaikan, ya. Artinya kalau di neraca lajur itu neraca saldo setelah disesuaikan itu wajib, ya. Kita kan udah bahas tuh, ya. Nih, ya, neraca saldo setelah disesuaikan, kalau sini tentatif, tetapi di neraca lajur itu dia wajib ada. Ya, jadi kita bikin ya. Lalu laporan laba rugi, ya, lalu ada laporan neraca, ada neraca. Jadi inilah komponen-komponen yang harus ada di dalam neraca lajur. Ya, ini ingat-ingat teman-teman. Nah, bentuk-bentuk neraca lajur itu banyak teman-teman ya. Ada neraca lajur yang 6 kolom ya. Kalau 6 kolom artinya dia hanya memasukkan laporan neraca ya, dia hanya masukkan neraca saldo, laba rugi dan neraca. Sisanya gimana? Masuk atau tidak? Ya, yang nggak masuk apa di sini? Yang nggak masuk apa di sini? Kalau merujuk dari sini ya, coba lihat, perhatikan ya. Ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo yang telah disesuaikan, ada laporan laba rugi, ada neraca. Nah, kalau laporan lajur neraca lajur 6 kolom, dia hanya ada ini saja. Nah, yang tidak ada apa? Yang tidak ada apa? JP sama neraca saldo setelah disesuaikan. Satu lagi apa? 2 itu aja ya, yang nggak ada ya. Nah, yang nggak ada AJP dan neraca saldo yang telah disesuaikan. Itu tidak ada kalau 6 kolom. Ya. Lalu yang 8 kolom itu yang ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, laba rugi dan neraca. Yang tidak ada apa di sini? Yang tidak ada apa di sini? Neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, neraca saldo setelah disesuaikan tidak ada di sini ya. Lalu ini neraca lajur 10 kolom. Nah, kalau neraca lajur 10 kolom ini yang sering digunakan teman-teman. Jadi ingat-ingat, jangan teman-teman bikin tugas, kalau saya minta bikin tugas teman-teman, ya udahlah saya biar supaya cepat saya ngerjain yang 6 kolom, enggak, saya salahkan ya. Kalau misalnya ada UTS ya, ada disuruh bikin neraca lajur teman-teman supaya cepat teman-teman bikin neraca lajur yang 6 kolom, saya bikin salah. Yang saya minta adalah yang 10 kolom. Yang lengkap teman-teman ya. Di situ ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada laba rugi dan ada neraca. Jadi ini yang teman-teman gunakan ya. Formatnya jangan lupa. Ada nama perusahaan, ya, ada nama neraca lajur dan ada periode akuntansi. Periode akuntansinya berapa? Ya, kita lihat berdasarkan soal. Misalnya 31 Desember 2022, ya, seperti itu. Nanti ada nama akun dan ada nomor akun dan nama akunnya.
Gitu. Sampai di sini gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Sampai di sini udah paham? Aduh, Nisrina ngantuk ya. Ngantuk Nisrina. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ayo, coba ditanyakan dulu. Berarti ntar pas UTS pakainya yang kolom yang ini Pak ya? Iya, yang 10 kolom. Saya minta yang 10 kolom. Ya. Saya cuma ngasih satu soal aja nanti. Saya kasih satu soal dan silahkan dikerjakan. Sediakan double folio 2 lembar 3 lembar lah ya. Ya, karena nanti menggambar-gambar gitu ya, gambar kolom gitu ya. Itu buat UTS, Pak. Ya, UTS. Tapi sebelum ngerjain UTS, minggu depan itu saya udah ngasih soal komprehensif, cadangan ya, kisi-kisi lah ya, kisi-kisi buat kalian. Itu deadline-nya berapa jam, Pak? Kalau UTS gini, Pak? Ya sama, 3 jam, 3 SKS sama. Iya, Pak. Ya sama. Bikinnya ditulis Pak, bukan diketik. Waduh, kalau angka-angka diketik mah kelamaan, serius. Kan tabel-tabel ya Pak. Ya, ini aja. Mungkin kalau saya ngasih tambahan waktu, mungkin ya saya kasih lah 1 jam lah ya, 1 jam. Nantilah kita lihat ya, kan UTS masih lama lagi, selesai Lebaran. Ya. Tanggal berapa, Pak? Nggak tahu saya, pokoknya selesai Lebaran. Pokoknya minggu depan itu pertemuan 7 ya. Minggu depan pertemuan 7, kan kita UTS pertemuan 8. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Pak, berarti kalau neraca lajur itu dia sesudah jurnal penyesuaian atau sebelumnya nih, Pak? Setelah neraca saldo setelah disesuaikan. Itu. Jadi istilahnya gini nih, ya. Kemarin itu kan saya bikin neraca saldo setelah penyesuaian itu tentatif kan, ya kan, tentatif. Tetapi akhirnya di neraca lajur itu dibikin lagi, ya. Akhirnya dibikin lagi, mau tidak mau ya. Kalau supaya teman-teman nggak bingung, ya teman-teman bikin juga neraca lajur, ya, neraca setelah penyesuaian gitu. Ya berarti beda ya Pak antara neraca saldo doang sama neraca saldo yang setelah di penyesuaian ya? Sama. Oh, sama. Cuman kita memindahkan angkanya saja. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan nggak sampai di sini atau ada lagi? Cukup, kita lanjut. Ya. Kalau neraca doang itu apa Pak? Siapa yang bertanya? Noralifa Pak. Kalau neraca doang? Iya Pak, kan ada tuh kolom neraca doang. Itu maksudnya apa Pak? Ya, kalau neraca doang kan neraca itu kan ini untuk melihat posisi dari keuangannya itu, ya. Dia laba atau rugi? Bukan laba atau rugi sih, posisinya balance atau enggak gitu ya. Nanti untuk penjelasan lebih detail tentang neraca itu apa, itu di laporan keuangan, ya, di laporan keuangan. Kalau sekarang kita cuman harus tahu ya neraca saldo ya seperti ini gitu. Nanti saya tunjukin dalam bentuk soal. Kalau kayak gini kan masih bingung nih, ya, masih bingung nih, gitu. Oke Pak, makasih. Oke, ada lagi? Pak, mohon maaf izin bertanya Pak. Gimana? Itu bedanya neraca saldo sama neraca saldo Oke, ya. Jadi, ketika kalian ngerjain tugas, ya, akan ada soal, ya, transaksi dan ada neraca saldo. Neraca saldo awal. Nah, neraca saldo awal itulah yang dimasukin di neraca saldo ini, ya. Kalau neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah setelah kita ngitung, ya, setelah kita ngitung di penyesuaian. Nah, makanya kita belum masuk contohnya. Nanti makanya saya lihatin contohnya gitu. Kalau kayak gini kan masih bingung nih, ya. Kayak gini masih bingung nih. Nah, kita lanjutkan dulu ya.
Nah, teman-teman ya, selain neraca lajur 10 kolom, ternyata ya bentuk neraca lajur itu juga ada yang 12 kolom. Ya, 12 kolom juga ada. Saya nggak mau pakai yang 12 kolom karena sangat jarang yang menggunakan ya. Tambahannya itu adalah perubahan ekuitas ya. Perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, di sini teman-teman dapat lihat ya, bahwasanya kalau neraca lajur neraca saldo itu kita menyiapkan ya neraca saldo pada neraca lajur. Jadi merujuk kepada neraca saldo awal ya. Kedua, di penyesuaian kita memasukkan data penyesuaian yang sudah kita buat. Kalau neraca saldo setelah penyesuaian, kita memasukkan saldo-saldo setelah penyesuaian ya. Setelah penyesuaian itu apa Pak? Setelah kita menyesuaikan antara neraca saldo dengan penyesuaian. Nah, barulah dapat angka di neraca setelah penyesuaian. Lalu ya, di laba rugi kita menempatkan saldo-saldo ke dalam kolom laporan keuangan yang sesuai ya. Apakah dia masuk kepada laporan laba rugi, apakah masuk ke perubahan modal, atau dia masuk ke neraca. Lalu kita jumlahkan teman-teman saldo yang ada pada masing-masing kolom ini. Ya, apakah dia masuk laba rugi, perubahan modal, atau neraca. Nah, kita lihat contohnya ya. Nanti ya. Nah, selanjutnya teman-teman, langkah-langkah bagaimana cara kita membuat neraca lajur ini tolong diperhatikan baik-baik ya, supaya nggak bingung. Pertama, teman-teman harus tahu dulu ya nama perusahaannya. Ya, nama perusahaannya apa? Ya. Habis itu bikin neraca lajur dan bikin periode penyusunan ditulis di tengah di atas kayak gini nih ya. Kayak tadi tuh, kayak gini nih ya, bikin. Habis itu teman-teman mengisi kolom keterangan untuk nama-nama akun. Ya. Lalu siapkan neraca saldo pada kertas kerja. Siapkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Masukkan saldo yang telah disesuaikan pada kolom neraca saldo. Ya, berdasarkan angka dari neraca saldo setelah disesuaikan kolom 5 dan 6, dipilih akun pendapatan dan beban dan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Ini langkah-langkah tinggal dibaca sampai selesai ya. Kita lihat aja contoh realnya ya, supaya teman-teman nggak bingung. Nah, ini ada contohnya ya teman-teman ya. Disajikan ya. Ini disajikan datanya. Ini adalah kalau teman-teman lihat ini apa ini? Neraca saldo apa ini? Nah, neraca saldo awal ya. Ini neraca saldo awal teman-teman ya. Neraca saldo awal ini menjadi neraca saldo yang ada di kolom di neraca lajur ya. Nama salonnya adalah Salon Aster Indah ya. Per 31 Maret 2006 ya. Informasi tambahannya ini teman-teman. Informasi tambahan ini adalah bagian dari apa? Jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah transaksi dari jurnal penyesuaian. Ya. Pertama ada tarif premi asuransi 400.000 per bulan. Lalu ada perlengkapan yang tersisa di gudang pada tanggal 31 Maret 2006 adalah 2 juta. Penyusutan peralatan 1.800.000. Bunga yang masih harus dibayar atas utang wesel 31 Maret 2006 adalah 1 juta. Ya, ini soalnya. Yang diminta apa? Buatlah neraca lajur. Ya, yang diminta adalah buatlah neraca lajur. Nah, caranya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya tinggal ngikutin langkah-langkah ini aja udah dapat sih ya, ikut nih. Tetapi ini saya bikin contohnya. Nah, yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman bikin dulu ini. Ini kan transaksi jurnal penyesuaian. Ya. Transaksi jurnal penyesuaian. Pertama, ya. Apa ayat jurnal penyesuaian untuk nomor 1? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo. Nomor 1 apa? Beban asuransi mungkin, Pak. Beban asuransi. Coba, bentar. Kalau bintang apa? Beban asuransi pada? Beban asuransi apa, bintang? Beban asuransi doang, Pak.
Iya, dia kan harus ada itunya, harus ada teman yang nggak mungkin kan satu sendiri dia. Beban asuransi pada kas ya Pak? Beban asuransi pada kas berapa? 400.000. Oke, kita pegang dulu ya. Itu siapa pun jawab? Hasim ya? Hasim ya? Iya Pak. Oke, coba kamu ingat-ingat ya beban asuransi. Apa tadi beban asuransi pada kas 400.000 itu kata Hasim. 400.000. Oke, kita pegang dulu ya. Nomor 2, siapa yang bisa? Coba lihat, ini pelajaran minggu kemarin nih ya. Udah saya detailin satu-satu kalau ada perlengkapan. Ayat jurnalnya kayak gini loh teman-teman gitu. Ayo, yang kedua siapa? Nanti kita lihat jawabannya benarnya. Yang 2 itu perlengkapan yang tersisa ya, yang tersisa di gudang 2 juta. Ayo. Coba lihat. Ada yang tahu? Beban perlengkapan, Pak. Beban perlengkapan? Apa? Beban perlengkapan pada apa? Pada perlengkapan. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Serius nih? Ya, tanggung jawab ya. Beban perlengkapan pada perlengkapan berapa, Aziza? Beban perlengkapan pada perlengkapan berapa? 2 juta. Oke, kita pegang dulu ya. Beban perlengkapan pada perlengkapan itu Aziza. Yang pertama Hasim, kedua Aziza. Yang ketiga siapa? Itu kali Pak, akumulasi penyusutan peralatan. Ya, akumulasi penyusutan peralatan. Lengkap-lengkap dong. Lengkap-lengkap. Akumulasi penyusutan peralatan pada kas. berapa? 1.800. 1.000. Berapa? 1.800. 1.800. Oke, itu Laila. Yang keempat. Bunga yang masih harus dibayar. Yang keempat siapa? Pak. Coba Wis berapa? Bunga yang masih harus dibayar. Berarti beban bunga pada utang bank. Gitu Pak. Oke. Sebesar? Sebesar 1 juta. 1 juta. Oke, kita lihat ya. Pegang ya. Pegang yang kalian sebutkan satu-satu. Tadi pertama yang satu tadi si Hasim. Hasim tadi apa kamu bilang tadi, Sim? Beban asuransi pada kas. Oke, berapa? 400.000 kata kamu ya. 400.000. Oke, beban asuransi pada asuransi tadi ya. Oke, kita lihat ya. Nih, beban asuransi salah Hasim. Harusnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kalau Hasim tadi apa? Kas, Pak. Kak, salah ya. Nah, coba lihat lagi Hasim ya. Pelajaran minggu kemarin ya. 400.000. 400.000. Betul. Yang kedua tadi siapa? Yang kedua tadi siapa tadi? Saya, Pak. Ya, ini saya nggak buka semuanya ya. Jadi saya tuh saya bingung jadinya. Sebutin namanya nih. Azizah, Pak. Ya, Azizah. Kamu betul nggak kamu sebut tadi? Betul, Pak. Cuma apa tuh? Jumlahnya salah. Oke, betul ya. Tadi ya, cuman angkanya salah ya. Kenapa dapatnya 600? Ayo, ada yang tahu? Di sini kan padahal 2 juta nih. Nah, kenapa jadi 600.000? Di neraca awal tuh, Pak. Neraca saldo awal perlengkapannya 2.600.000. Terus sisanya 2 juta. Jadi 2.600.000 dikurang. Iya, dikurangin ya. Betul ya kata siapa tadi? Nur Alifa ya? Iya, Pak. Ya. Ini kan tersisa. Katanya perlengkapan yang tersisa itu 2 juta. Kita lihat di neraca saldo ada enggak? Oh, ada perlengkapan kantor itu 2.600.000 dikurangin ya. 2.600.000 dikurang 2 juta. Jadi sisanya 600.000 gitu. Sisanya 600.000. Nah, lalu yang ketiga tadi siapa? Laila ya? Iya, Pak. Betul atau salah kamu sebutin tadi? Salah. Kamu nyebutin apa tadi? Akumulasi penyusutan peralatan. Pada peralatan ya. Nah, kamu cek lagi ya di pelajaran minggu kemarin.
Yang betul adalah depresiasi peralatan pada peralatan sebesar 1.800.000 ya. Pada 1.800.000. Nah, yang keempat, Wis. Wis tadi apa, Wis? Kamu sebutin. Saya beban bunga sama utang bank, Pak. Beban bunga pada hutang bank. Oke. Kenapa harus hutang bank, Wis? Karena setahu saya Wesel kayak bank gitu, Pak. Ya, kan di sini bunga, Wis ya. Bunga yang minta, bunga yang masih harus dibayar. Artinya bunga ya. Harusnya utang bunga ya sebesar 1 juta. Ya. Oke, jadi ini yang pelajaran minggu kemarin, teman-teman. Jadi ingat-ingat nih ya. Ya, sampai di sini paham nggak? Tapi yang depresiasi peralatan itu depresiasi sih baru dengar, Pak. Kenapa nggak akumulasi, Pak? Kalau di itu kemarin apa? Akumulasi. Coba kita lihat ya. Akumulasi. Kalau ini tadi aku depresiasi peralatan, akumulasi. Bentar. Kalau peralatan apa ya kemarin? Coba kita lihat ya. Ini pendapatan. Nih, akumulasi penyusutan peralatan, depresiasi itu kan penyusutan juga, Wis. Depresiasi itu namanya penyusutan. Kalau tadi kan penyusutan peralatan ya, harusnya dia kurang ya. Harusnya ada tambahan tadi itu akumulasi depresiasi harusnya, atau akumulasi penyusutan. Mana tadi? Ya, harusnya di sini depresiasi ini penyusutan ya. Ya, nama lainnya. Jadi ini kurang ya. Nah, harusnya akumulasi depresiasi peralatan pada peralatan atau akumulasi penyusutan peralatan pada peralatan. Seperti itu, teman-teman. Ya. Sampai di sini paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Kita lanjut ya. Nah, habis kita bikin ini teman-teman, kita udah bikin ya ayat jurnal penyesuaiannya ya. Kita bikin neraca lajurnya ya. Nah, ini model neraca lajurnya teman-teman. Coba perhatikan baik-baik ya. Kita bikin ya, ini yang bentuk 8 kolom. Nah, ini kan ada neraca saldo ya. Neraca saldo ini datangnya dari mana, Pak? Ya, kita lihat dari sini ya. Nah, yang ini nih, yang ini kita salin ya. Nih, dari keterangan debit kredit ini kita salin. Ini kan 194.600 ya. Kita salin ke sini. Ya, kita salin ke sini. Ya, sama kan? 154.600. Sama kan? Ya, Ya kan? Kita salin. Habis itu kita bikin penyesuaian. Penyesuaian kan udah kita bikin, Wis. Ya, ya enggak teman-teman? Sudah kita bikin kan? Ya. Kita lihat pertama ya, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka itu 400.000 ya. Kita lihat nomor 1A, beban asuransi ya. Mana? Beban asuransi. A, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka 400.000. A, beban asuransi 400.000, asuransi dibayar di muka 400.000. Ya, paham ya sampai di sini ya? Oke. Lalu kita lihat yang kedua, beban perlengkapan pada perlengkapan 600.000. Mana? B. Beban perlengkapan 600.000 ya pada perlengkapan 600.000. Paham? Ya, Pak. Paham. Paham? Oke, kita lihat yang C ya, depresiasi peralatan pada peralatan ya. Nah, lihat depresiasi C, mana C ya? Nah, depresiasi peralatan ya pada akumulasi depresiasi peralatan. Ya. Ini sebenarnya salah ya. Ini nih ayat jurnalnya salah ini nih. Nih nomor 3 ini salah nih. Harusnya dia adalah akumulasi depresiasi peralatan pada depresiasi peralatan harusnya ya. Coba nanti dicek lagi ya. Jadi yang C ini salah nih. Tapi yang di neraca lajur ini betul nih ya. Depresiasi peralatan
1.800.000, yang C-nya akumulasi depresiasi peralatan 1.800.000. Lalu kita lihat yang D, beban bunga pada hutang bunga, ya, yang D, yang keempat. Nah, mana? D, nih, beban bunga pada hutang bunga 1 juta. Tuh, 1 juta, ya. Oke, lalu teman-teman kita tambahkan ya di posisi debit dan kredit itu dapatlah 3.800.000. Masing-masing 3.800.000. Oke, sampai di sini udah paham? Untuk penyusutan? Untuk penyesuaian? Paham nggak? Paham, Pak. Nanti ini saya minta teman-teman ngerjain ya, satu soal ya. Paham nggak sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Oke, habis itu, nah ini yang ditanyakan, yang tentatif saya bilang itu fleksibel. Kita bikin neraca saldo setelah disesuaikan atau neraca saldo setelah penyesuaian atau disesuaikan sama aja ya. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat angka yang ada di neraca saldo dengan penyesuaian ya. Kita lihat. Di sini kas ya. Kas letaknya di debit ya. Kita pindahkan karena di penyesuaian tidak ada, kita langsung pindahkan aja. 10.800.000 kita pindahin. Lalu kita lihat lagi di neraca saldo di penyesuaian ada nggak? Yang ada angkanya di mana? Yang ada angkanya di mana? Di neraca saldo 5.800.000 kita pindahkan 5.800.000 ya. Habis itu kita lihat lagi teman-teman di neraca saldo sama di jurnal penyesuaian ada ya, ada ya. Jadi teman-teman harus ingat ketika posisinya di debit dengan di kredit, kalau debit dengan kredit gimana? Dikurangkan teman-teman. Kalau debit dengan kredit dikurangkan. Kalau debit dengan debit ditambahkan. Kalau kredit dengan debit dikurang. Kalau kredit dengan kredit Tambah. Nah, ingat itu kuncinya di situ ketika ngerjain neraca saldo ya. Karena ini letaknya di debit dengan di kredit, artinya dia dikurang. Jadi 4.400.000 ya. Lalu di perlengkapan. Nah, di neraca saldo di perlengkapannya di debit ya, di kredit, lalu penyesuaiannya di kredit. Artinya kurang 2 juta. Lalu di peralatan, lihat lagi nih, di peralatan di penyesuaiannya ada nggak nih? Kosong ya, nggak ada ya. Artinya dia masuknya di debit karena neraca saldo awalnya di debit juga ya. Dipindahin 120 ya. Lalu kita lihat di kredit juga ya, neraca saldonya di penyesuaian ternyata nggak ada. 80.000 ya, masukin ya. Utang usaha ya, penyesuaian juga nggak ada, pindahkan 4.800.000 ya. Lalu di neraca saldo untuk modal susi ya, modal susi ini di penyesuaian juga nggak ada, langsung kita pindahkan aja teman-teman ya. Lalu kita lihat prive ya, prive ternyata di penyesuaian juga nggak ada, tinggal dipindahkan juga ya. Pendapatan jasa 9.800.000 tinggal dipindahkan juga. Beban gaji juga ya, beban listrik, beban iklan, kita lihat ya. Poin utamanya adalah neraca saldo dan penyesuaian, kita pindahkan. Nah, lalu di beban asuransi ya, penyesuaiannya pindahkan juga 400, pindahkan 600, pindahkan 1.800.000 ya. Nah, ini pindahkan ya. Nah, habis itu teman-teman tambahkan ya, posisinya debit dengan kredit itu akan balance teman-teman ya, akan sama. Jadi teman-teman harus ingat kalau dia debit tambah debit, dia ditambahkan ya. Kredit dengan kredit itu ditambahkan. Ingat tuh. Lalu kalau misal debit dengan kredit itu dikurang. Kredit dengan debit itu dikurang ya. Ingat itu konsepnya. Jadi seperti itu ya. Habis itu ditambahkan. Sampai di sini ngerti nggak? Ngerti, Pak. Bapak. Berarti kalau misalnya tadi kan yang prive-nya kan kata Bapak kan nggak ada di neraca saldo, berarti langsung dipindahin ke neraca saldo yang yang setelah disesuaikan ya Pak? Ya, langsung dipindahin aja.
Jadi kalau misalnya posisinya di penyesuaian nggak ada, ya udah kita langsung pindahin aja yang ada di neraca saldo. Nah, dan sebaliknya kalau misalnya di neraca saldonya nggak ada, yang ada di penyesuaian, ya udah kita langsung pindahin aja gitu. Kayak gitu aja konsepnya teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ini perlu banget nih, nanti bingung-bingung nih. Gimana? Ayo, gimana teman-teman? Sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Pak, mohon maaf Pak. Gimana Hakin? Itu yang neraca saldonya itu bukan yang tugas kemarin itu kan Pak? Ini bukan tugas kemarin. Jadi ini yang baru. Yang baru. Iya Pak, makasih. Jadi kalau misalnya sebenarnya bisa aja pakai tugas kemarin yang di awal-awal bisa. Cuman nanti tentu teman-teman ngerjainnya harus dari awal ya, dari awal. Nah, itu nanti Hakin ya. Nanti saya akan kasih satu soal komprehensif dan itu ya ketika ngerjainnya mengalir dari awal, dari kita bikin apa namanya dari buku jurnal umum lalu kita sampai ke jurnal pembalik itu langsung nanti ya. Langsung. Tapi sekarang nggak, kita pecah-pecah aja dulu. Biar tahu teman-teman di mana angka-angkanya dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Teman-teman? Gimana? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ya. Habis kita ngerjain neraca saldo setelah disesuaikan ya, kita bikin teman-teman laporan laba rugi ya. Indikator laporan laba rugi itu apa, teman-teman? Ayo, ingat-ingat. Minggu kemarin, minggu sebelumnya saya sudah jelasin. Indikator dari laporan laba rugi itu adalah apa, teman-teman? Pendapatan dan beban ya Pak. Ya, betul. Pendapatan dan beban. Jadi segala sesuatu yang terdapat di dalam pendapatan dan beban itu tinggal dipindahkan saja. Tinggal dipindahkan saja, teman-teman. Ya, teman-teman nggak usah bingung, tinggal dipindahkan saja. Nah, ini contohnya. Pendapatan di sini hanya ada apa? Pendapatan jasa. Ya, di sini hanya ada pendapatan jasa sebesar 9.800.000 ya. Kita pindahkan ya. Posisinya di kredit ya gitu, kita pindahin. Lalu apa lagi? Beban atau biaya-biaya. Segala yang ada di biaya-biaya ya, yang ada di neraca saldo ini kita pindahkan ya. Nih, ini kita pindahkan semua. Kita pindahkan. Udah selesai. Lalu yang di atas gimana, Pak? Nggak usah. Kan laba rugi itu adalah indikatornya adalah pendapatan dan beban-beban. Nah, habis itu kita jumlahkan teman-teman ya. Kita jumlahkan, oh ternyata di debitnya 12.600.000. Oh, ternyata di kredit 9.800.000 ya. Lalu 12.600.000 dikurang 9.800.000 dapat berapa, teman-teman? 2.800.000. Nah, 2.800.000 itu dimasukin ke sini. Jadi posisinya seimbang, ya. Oke, coba dipikir-pikirkan dulu, ya. Coba dilihat. Ini di sini lagi azan, teman-teman ya. Ya, coba Pak, mau tanya, Pak. Gimana? Yang itu yang di laporan laba rugi kok bisa apa 9.800.000 dikurang 2.800.000 itu 2.800.000 dari mana, Pak? Apa? Yang apa di laporan laba rugi di bagian yang kredit itu kan 9.800.000 tambah ya, ditambah 2.800.000 ya. Iya. Itu 2.800.000 dari mana ya, Pak? Itu yang saya tanyakan tadi. 12.600.000 dikurang 9.800.000 dapat berapa? 2.800.000. Ayo coba kurangin lo. 12.600.000 dikurang 9.800.000 dapat berapa? 2.800.000 Pak, itu benar. Berapa? 2.800.000 benar. Nah, 2.800.000 Siva ya. Jadi datangnya dari situ Siva. Ya. Bapak mohon maaf izin tanya Pak. Bagaimana? Itu yang depresiasi peralatan itu masuknya beban-beban Pak. Depresiasi peralatan. Iya, kalau penyusutan masuk
ini dia. Oh, dimasukin ke laba rugi juga, Pak ya? Bentar, coba saya perhatikan dulu ya. Bentar. Kalau ngerjain akuntansi itu memang kayak gitu ya. Harus diperhatikan baik-baik. Bentar. Oke, ya. Kalau akumulasi depresiasi peralatan memang masuk di laba rugi, ya. Tetapi beda kalau di ini, kalau akumulasi depresiasi peralatan sama depresiasi peralatan beda ya. Depresiasi peralatan itu masuknya di laba rugi, tetapi kalau akumulasi depresiasi peralatan itu masuknya di neraca. Ya. Gitu Hakin. Iya, Pak, makasih. Oke. Nah, ada lagi nak mau ditanyain teman-teman? Sampai di sini paham? Kita lanjutkan lagi. Ayo, gimana? Paham ya? Kita lanjutkan ya neraca saldo di neraca ya, laporan neraca. Nah, kalau di laporan neraca, indikator yang perlu ada apa teman-teman? Yang perlu ada indikator di laporan neraca apa? Aktiva, utang modal. Ya, betul. Itu yang disebut AGES tadi. Aktiva, utang dan modal. Jadi segala sesuatu yang ada di aktiva, yang ada di modal dan yang ada di utang itu tinggal dipindahkan saja. Kas ya, kas itu kan masuk ini aktiva, piutang masuk aktiva, asuransi ya, perlengkapan peralatan, utang itu kan masuk utang semua itu ya, termasuk utang bunga ya. Lalu dipindahkan semua teman-teman. Ya, dipindahkan sini ya, dipindahkan di debit sesuai porsinya ya. Merujuk kepada neraca saldo setelah disesuaikan. Habis itu ditambahkan juga ya. Ya, ditambahkan. Lalu ya 1.146.600 dikurang 144.800 dapat berapa? Dapat 2.800.000. 2.800.000 ya. Nah, sama ya. Nih, posisi tengahnya sama nih 2.800.000, 2.800.000. Gitu. Kalau betul kita kerjain kayak gitu, teman-teman. Gitu. Gimana? Oke. Udah paham? Paham nggak? Ayo, udah paham belum? Kalau sudah paham, silakan kerjakan ini sekarang ya. Sekarang teman-teman kerjakan ya. Yang ditanya adalah bikin jurnal penyesuaian, buatlah neraca lajur. Sekarang teman-teman buat dan fotokan ke saya. Kirim di WA group. Deadline-nya, Pak? Deadline-nya sampai jam berapa, Pak? Deadline-nya sekarang, makanya saya tunggu sekarang. Nggak usah rapi-rapi, bisa nggak? Sekarang udah jam 15.07. 10 menit bisa kayaknya deh. Nggak usah rapi-rapi kolomnya. 10 menit itu udah kelamaan banget sebenarnya. Ya, jadi ini neraca saldonya sama kayak tadi ya. Kalau ini kan ini neraca saldonya, ini jurnal penyesuaiannya ya, ayat jurnal penyesuaiannya ya. Transaksinya, ya, transaksinya. Nah, kalau ini neraca saldonya dan ini ayat transaksi jurnal penyesuaiannya. Oke. Ayo. Nggak usah rapi-rapi, teman-teman. Bapak boleh lihat slide yang sebelumnya, Pak? Nah, coba di screenshot dulu nih, nih, coba ya udah saya fotoin aja deh, soalnya ya. Itu ditulis, Pak? Bukan, nggak usah ditulis, soalnya nggak usah ditulis.
kelamaan. Nih, saya pengen teman-teman sejauh mana sudah tahu, sudah hafal ya. Ini saya kirim fotonya ya, foto soalnya, biar nggak bolak-balik. Nah, itu soalnya udah ya. Nah, ini itunya nih. Nah, ini contoh tadi, ya. Coba 10 menit aja, saya pengen tahu aja sih. Bikinnya sekarang ya, coret-coret aja, bikinnya nggak usah rapi-rapi teman-teman. Saya nggak minta rapi-rapi. Kalau rapi-rapi mah nanti pas tugas aja.
Gimana teman-teman? Udah sampai di mana? Halo teman-teman. Lagi di neraca lajur, Pak. Oh, neraca lajur. Jurnal penyesuaian ini udah dibuat? Udah, Pak. Oke. Worksheet juga Pak ya? Kenapa? Dibikin worksheet juga. Ya, lengkap-lengkap. Tulisannya nggak perlu rapi ya. Habis itu nanti dikirim ke WA aja ya. Saya tunggu Pak, 6 mohon maaf menit itu lagi. di Apa? WA Bapak apa di WA grup Pak? WA grup aja. 6 menit lagi ya. 6 menit lagi. Nanti kita bahas bareng-bareng 6 menit. Jadi berapa siap nanti tetap dikirim aja. 6 menit lagi ya. Saya pengen lihat sampai mana teman-teman bisa ngerjain. Ini yang lain pada ngerjain atau enggak teman-teman? Halo?
1 menit lagi ya teman-teman. Siap nggak siap? Di foto aja ya. Oke, waktu habis teman-teman. Silakan dipoto dan dikirim. Ayo, berapa siap aja nggak apa-apa. Silakan fotonya dikirim ke WA grup, ya. Berapa siapnya aja nggak apa-apa. Jangan lupa ya, dikasih nama ya di atasnya ya. Kan nggak semua nama-nama kalian saya save, jadi saya nggak tahu ini punya siapa. Namanya jangan lupa ditulis ya. Yuk, belum ada yang masuk nih. Siapa ini yang masuk? Belum ada nih. Oke, yang pertama Wis. Oke, berapa siap aja teman-teman? Nggak usah dipaksain ya. Halo teman-teman. Oke, berapa siap aja ya? Nah, kita bahas aja lagi ya. Kita bahas ya teman-teman, berapa siapnya aja. Saya pengen berapa siapnya aja, nggak perlu dipaksain ya. Oke, kita bahas ya. Ini kan neraca saldo awal ya. Pertanyaannya adalah kita diminta bikin jurnal penyesuaian dan neraca lajurnya ya. Oke, yang pertama ya. Ada yang bisa teman-teman? Siapa yang mau yang pertama nyebutin ayat jurnal penyesuaiannya apa? Tanggal 31 Desember ya, dibeli perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan 300.000 ya. Ayo. Ayat jurnal penyesuaiannya apa? Ada yang bisa? Halo? Ayo, siapa yang nomor 1 dulu? Yang A. Siapa? Saya Intan. Berapa Intan? Apa? Beban perlengkapan pada perlengkapan jadi 200.000 karena udah mengalami penurunan dikurang dari yang neraca saldo sebelumnya. Apa? Beban perlengkapan? Pada perlengkapan 200.000. Beban perlengkapan pada perlengkapan 200.000 ya. Datangnya dari mana 200.000? Itu 300.000 dikurang dari beban yang ini, yang ada di sini. Yang ini? Ini? Iya. Iya. Dapat 200.000? Iya, Pak. Oke, betul atau salah teman-teman? Betul atau salah? Beban perlengkapan pada perlengkapan 300.000. Oke, kita pegang dulu ya. Lalu yang nomor kedua, Desember, tanggal 31 Desember, biaya iklan yang terpakai 1.900.000. Biaya iklan yang terpakai 1.900.000. Ada yang bisa? Halo? Ketua tolong dicatat ya siapa nama-nama temannya yang aktif ya. Saya coba Pak. Berapa Hakim? Biaya iklan sama iklan dibayar di muka itu 1.500.000 Pak.
Dapatnya 1.500.000 dari mana? Ayo, dapatnya dari mana? Kan di sini 1.900.000. Kamu bilangnya 1.500.000. Dapatnya dari mana? Tar dulu, Pak. Tar dulu, Pak. Kenapa? Tar dulu, Pak. Bentar dulu. Iya. Dari 3.400.000 dikurang 1.900.000 bukan Pak? Dari mana, Tasya? Dari biaya iklan 3.400.000 dikurang 1.900.000, jadinya 1.500.000. Biaya iklan 3.400.000 dikurang 1.900.000. dapat 1 juta sama dengan 1.500.000 bukan Pak? Oke, kita lihat ya. Tadi ayatnya biaya iklan pada apa tadi, Hakim? Biaya iklan pada iklan dibayar di muka, Pak. Oke, kita catat dulu ya. Selanjutnya nomor 3 siapa? Biaya depresiasi gedung ditaksir sebesar 10% dari harga perolehan. Ayo. Nomor 3 siapa? Beban penyusutan gedung pada Siapa ini? akumulasi Siapa? AGES. AGES berapa, AGES? Beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 1 juta. Datangnya dari mana? Ini apa namanya? Harga perolehan gedung 10 juta dikali 10%. 10 juta. Karena harga gedungnya di sini 10 juta ya? Iya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, selanjutnya asuransi dibayar di muka sebesar 750 adalah untuk 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022. Ayo. Ada yang bisa, teman-teman? Asuransi dibayar di muka 750 ya, itu untuk 6 bulan ya, hitungan itu dari tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. Halo, ada yang bisa? Ayo, yang dicatat tadi itu apa itu? Mau nyoba ya, Pak? Siapa ini? AGES. Ya, coba. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 375. Datangnya dari mana itu? Dari ini apa namanya? Asuransi dibayar di mukanya kan 750. Nah, dia bentar. Soalnya dia mulai sewanya tanggal 1 Oktober untuk 6 bulan, berarti dari Oktober ke Desember kan ada 3 bulan. 3/6 dikali 750. Oke, berapa tadi? 375. 375. Oke, kita note dulu ya. Nah, selanjutnya nih. Terakhir, gaji yang masih harus dibayar 250 tanggal 31 Desember. Siapa? Ayo, siapa teman-teman? Gaji yang masih harus dibayar. Artinya dia berutang nih, ada gaji yang harus dibayar. Ternyata masih ada yang belum dibayar. Ayo kan coba. Siapa? Kamila. Siapa? Kamila, Pak. Oke, coba berapa Kamila? Beban gaji pada hutang gaji totalnya 250.000. 250. Oke, kita coba lihat ya. Yang pertama tadi ada dari si Intan, kedua ada dari tadi Hakin, ketiga Hakin dan Tasya ya. Ketiga tadi Ages ya, ketiga Ages ya. Keempat Ages, kelima ada siapa tadi? Lupa saya. Kamila, Pak. Kamila, kita lihat ya. Nah, nih. Pertama, biaya perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor 200.000. Dari Intan betul atau salah? Betul, Pak. Betul ya. Nah, kedua ya. Yang kedua itu dari Hakin ya, biaya iklan pada iklan dibayar muka 1.500.000. Betul atau salah? Tasya sama Hakin tadi, betul atau enggak? Betul enggak kalian tadi? Segini. Betul, Pak. Betul ya. Ini kalian ngerjain bukan kalian buka yang PPT dari saya kirim ke Olu kan?
Jangan kali buka, kalau kapan bisanya kayak gitu. Nah, selanjutnya nih ya, dari Ages. Ya, biaya depresi gedung 10% dari harga perolehan. Harga gedungnya adalah 1 juta, ya. Berapa jadinya? Biaya penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung, ya. 1 juta, bukan jadi 10% dari itu berapa? 1 juta ya. Betul atau salah, guys? Yang kamu sebutin tadi? Guys? Benar, Pak. Nah, yang terakhir, guys, ini punya kamu, biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Betul atau salah kamu tadi? Ya, 375. Oke, nah terakhir tadi siapa tadi namanya terakhir? Lupa saya lagi ah. Kamila, Pak. Ya, Kamila, kamu tadi bilang apa Kamila? Biaya gaji pada Utang. utang gaji harusnya lengkapin ya. Jadi biaya gaji dan komisi. Karena di sini kan di tabelnya itu kan ini apa? Biaya gaji dan komisi ya. Kalau misalnya di tabelnya biaya gaji aja. Tapi lengkapi ya dan komisi sebesar 250.000. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Lalu dijumlahkan ya. Ya. Bebas sih sebenarnya kalau yang di sini kan nggak dijumlahinnya ya. Kalau di sini dia bikin dalam bentuk kolom ya. Bebas ya. Kalau kayak gini kan lebih rapi ya, dijumlahin. Debit dan kreditnya dijumlahin. Oke, sampai di sini paham? Yang belum ngirim segera dikirim ya. Saya tunggu nih sampai kuliah selesai ya. Nah, habis itu teman-teman, yang kita bikin apa? Neraca lajur ya. Kita bikin neraca lajurnya teman-teman ya. Nah, ini bentuk neraca lajurnya teman-teman. Ya. Habis itu kita bikin, kita salin teman-teman ya. Ini yang informasi data yang kita dapatkan di soal ini kita salin ke neraca lajur ini ya, kita pindahin sini. Habis itu jurnal penyesuaiannya sama seperti tadi, tinggal kita salin ya. Ini kan jumlahnya 3.325.000 ya. Ini 3.325.000 sama ya. Ya, lalu kita bikin neraca saldo setelah penyesuaian. Di situ di tampilan kalian jelas teman-teman? Tulisannya nggak terlalu kecil ya, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Debit kalau misalnya dia hanya ada saldonya di neraca ya tinggal disalin ya. Kalau saldonya ada di penyesuaian tinggal kita salin. Ya. Kalau debit tambah debit ditambahkan, kredit tambah kredit ditambahkan. Tetapi kalau misalnya debit dengan kredit itu dikurang, kredit dengan debit dikurang. Oke, sampai di sini paham? Ya tinggal ngikutin aja ya. Gitu. Sama ya, 14.775 ya di labanya. Di neracanya juga 14.775. Artinya balance dia. Nah, ini posisinya kalau teman-teman lihat sekilas ya. Ini kalau lihat sekilas posisinya rugi atau laba ini teman-teman. Perusahaan ini. Laba atau rugi teman-teman? Kalau dilihat sekilas nih. Laba. Laba, Pak. Alasannya laba kenapa? Karena debit lebih besar. Apa? Apa Hasim? Kalau menurut saya rugi, Pak. Tar dulu, Pak. Tunggu loh, si Hasim tadi ngomong apa tadi? Hasim bilang apa tadi? Kreditnya apa? Gimana Hasim? Debitnya lebih kecil dari kreditnya, Pak. Berarti rugi ya, Pak? Tadi kamu bilang pertama laba atau rugi nih? Tadi pertama sih laba. Harus konsisten, laba atau rugi? Rugi, Pak, rugi. Oke, kalau Hasim katanya rugi karena kreditnya lebih besar. Nah, Hakim gimana Hakim? Iya sama, Pak. Soalnya kan di situ kreditnya 74, sedangkan 74.400.000 Pak ya. Sedangkan debitnya itu 29.675. Jadi kreditnya itu lebih besar daripada debitnya ini, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Pendapat lain ada nggak? Laba. Siapa ini? Siapa? Saya Intan.
Ya, gimana Intan? Alasannya kenapa laba Intan? Menurut saya laba karena pendapatannya itu kan 74 juta sekian. Itu dia dikredit tapi dia pendapatannya. Tapi kenapa saya laba? Karena pengeluarannya itu lebih kecil daripada pendapatan, tidak melebihi dari pendapatan yang ada. Kalau pendapatannya, kalau misalkan pengeluarannya lebih besar dari pendapatan kan pasti jadinya rugi. Tapi ini pendapatannya lebih kecil. Beban-beban biayanya. Maksudnya. Baik. Ada yang sependapat dengan si Intan nggak? Saya, Pak. Katanya rugi tadi, Hakim. Udah bilang Nggak lah. ngelihat, Pak. Nggak ngelihat itu pendapatan, Pak, 74-nya. Aduh, jadi gimana nih laba atau rugi nih? Hakim konsisten, Hakim. Konsisten dengan pertama ya. Yaudah, Pak. Oke, baik ya. Aja. Yang benar yang mana? Yang benar adalah laba, teman-teman. Ya, laba. Ya, alasan yang diberikan oleh Intan itu benar ya. Nah, tetapi teman-teman nggak usah lihat dulu, oh ini pendapatannya lebih besar daripada beban, nggak kayak gitu ya. Konsepnya adalah teman-teman ingat ya, kalau posisinya kredit, penjumlahan dari kredit lebih besar daripada penjumlahan dari debit, artinya itu laba. Kalau misalnya kreditnya lebih kecil dibandingkan debit, artinya itu rugi. Nah, ini artinya laba karena kreditnya lebih besar daripada debit. Kayak gitu, teman-teman. Betul ya yang disampaikan Intan ya? Paham sampai di sini, teman-teman? Ya, ini bagian kecil dari kita UTS nanti, teman-teman ya. UTS itu bikinnya banyak nanti. Bikin jurnal umum, bikin buku besar, bikin neraca saldo setelah buku besar, bikin jurnal penyesuaian, bikin neraca lajur. Ini baru laporan laba rugi sama jurnal yang lain belum, ya. Gitu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Udah selesai nih. Gimana? Gimana? Ada mau ditanyakan? Cukup? Paham? Atau saya angkat tangan, Pak? Saya nggak ngerti, Pak. Atau saya jelasin terlalu cepat? Halo, teman-teman. Gimana? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, jelas. Hari ini mau dikasih tugas atau minggu depan saja? Minggu depan saja, Pak. Oke, minggu depan saya akan ngasih tugas ya, itu 1 soal saja. 1 soal, tapi include dari awal sampai akhir jurnal pembalik minggu depan. Ya. Jadi minggu depan itu kita akan belajar laporan keuangan, di dalamnya ada laporan perubahan modal, laporan laba rugi dan laporan neraca ya, itu dibikin. Habis itu teman-teman nanti bikin laporan bikin apa namanya jurnal neraca. Aduh, saya jadi lupa nih. Bikin jurnal pembalik ya. Nah, ada 1 lagi laporan itu. Nanti itu kita bikin ya minggu depan. Oke, teman-teman. Dan 1 lagi dari sekarang saya ingatkan ya, karena kita akuntansi itu hitung-hitungan, itu butuh kecepatan. Saya minta teman-teman sediakan kalkulator lagi. Ingat-ingat teman-teman, kalkulator jangan ngarapkan pakai handphone, kelamaan nanti ujiannya. Kalkulator sama penggaris ya, penggaris. Jangan lupa itu penggaris karena kita belajarnya ya bikin kolom terus ya. Kalau misalnya takut salah, silahkan pakai pulpen, pakai pensil, gitu ya. Oke, teman-teman, nggak ada pertanyaan lagi? Cukup? Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, ditanyakanlah sebelum dilarang bertanya nanti di hari ujian. Halo? Halo, teman-teman. Udah? Udah ya? Cukup? Oke, teman-teman. Oke, silakan. Siapa yang mau screenshot? Bantu saya screenshot, ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Aulia yang tukang screenshot. Silakan ya. Ayo. Ya guys. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dah.
Oke, ya, tolong dikirim ke grup ya, Aulia. Terima kasih Aulia, terima kasih teman-teman ya. Selamat menunaikan buka puasa hari ini ya. Silakan makan sepuasnya atau seperlunya nih. Makan yang seperlunya aja ya. Makan yang manis-manis atau lihat yang manis-manis boleh, silakan. Oke teman-teman ya, demikianlah perkuliahan kita pada sore hari ini ya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak.